balik ke fundamental bisnisnya. Mungkin karena balik lagi salah satu faktor pandemi kan nggak ada yang bisa predik ya. Pandemi tiba-tiba bisa sebegitu kuatnya pengaruhnya. Tapi justru di masa-masa kayak gini startup harus dipertanyakan sebetulnya bisnis modelnya dan fundamentalnya seperti apa. Dan masa-masa seperti inilah jadi momen evaluasi. Berarti bisa dikatakan sesuai dengan fundamental dari tiap-tiap startup begitu, seberapa kuat juga menahan efek dari COVID-19 dan juga yang paling penting adalah cash flow ya bisa dikatakan, atau ketersediaan cash juga dan Ya, pendanaan di startup betul. tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan juga apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh startup agar bisa bertahan di tengah pandemi dan juga semakin ketatnya persaingan, khususnya mungkin untuk e-commerce, begitu banyaknya e-commerce sangat menjamur begitu Pak di musim hujan. Iya, jadi kalau memang ada yang bilang bahwa ini masanya bakar duit gitu ya. Percayalah bahwa bakar uang itu memang adalah salah satu strategi gitu, tapi itu bukan segalanya. Yang penting sekarang di masa-masa seperti ini supaya bisa bertahan, justru coba kembali fokus untuk evaluasi dari bisnis. Kemudian yang kedua adalah maksimalin dari efisiensi dari operasional. Karena di situ biasanya titik dari cost-nya. Pastiin bahwa setiap customer yang masuk, itu mereka dilayani dengan baik. Makanya kalau dilihat sekarang di e-commerce kan ada banyak gamification, misalkan produknya, lini produknya juga dipertambah, SKU-nya diperbanyak. Tujuannya apa? Supaya konsumennya bertahan di situ, konsumennya jadi loyal, sehingga purchasing-nya jadi meningkat. Ya, tadi juga kita sudah sempat berbincang begitu dengan salah satu pemodal Ventura begitu, mengatakan agak sulit membangun loyalitas untuk konsumen-konsumen Indonesia khususnya untuk e-commerce karena lebih banyak melihat banyaknya diskon atau mungkin promo dan segala macamnya. Seperti apa sih untuk tantangan bagi startup untuk membangun loyalitas kepada para customer-nya? Iya, jadi memang ya yang tadi dibilang ya, promo memang salah satu cara untuk menarik gitu. Tapi begitu udah masuk ke dalam platformnya, ke dalam e-commerce ataupun ke startupnya, ngapain sebetulnya? Apa yang dilakukan, apa yang dikontribusikan oleh si startup kepada si konsumennya? Jadi ini poin yang kedua, ada value proposition-nya nggak? Ada nilai lebih nggak? Kenapa? Karena kalau misalnya mereka udah datang, mereka cuma belanja sekali dan mereka merasa, oh kayaknya sama ya sama platform yang lain, otomatis mereka akan pindah. Akhirnya promo cuma datang sekali, habis itu orangnya nggak transaksi untuk yang kedua atau belanja untuk yang ketiga kalinya. Setuju tidak kalau misalnya bakar-bakar uang itu juga menjadi salah satu cara selain untuk menarik perhatian tentunya dengan memberikan beberapa promo atau mungkin program-program yang menarik dari startup, tapi untuk bisa mematikan juga pesaing bisnis yang sama begitu? Bisa jadi, bisa jadi. Tapi sebaiknya sekarang fokusnya tuh kalau bisa lagi masa kayak gini, karena memang akuisisi konsumen itu kan cost-nya cukup tinggi. Gimana caranya sekarang kita bisa efisiensikan, maksimalin kolaborasi, founder startup sekarang dipaksa untuk berpikir lebih kreatif, solusi apa atau cara bagaimana yang bisa mancing consumer bisa datang, sehingga bisa menekan cost dari consumer acquisition cost-nya. Itu yang sebenarnya jadi tantangan saat ini.